Rasul Paulus menuliskan dengan penuh kebanggaan. Dia berkata, jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu pertanyaan gak usah dijawab. Kalau Allah di belakang kita, di pihak kita, pasti gak ada yang bisa lawan kita. Allah yang maha kuasa, the most powerful. Bagaimana bisa ada yang mengalahkan dia? Betul? Maka bahagia sekali jika Allah di pihak kita. Tetapi sebaliknya jika Allah melawan kita, lantas siapa yang bisa membela kita? Ada? Jadi ayat ini penting sekali. Allah menentang orang yang congkak. Kita harus mengerti prinsip ini, saudara-saudara. Bukan memberkati, tetapi Allah malah melawan orang yang congkak. Bahasa asli untuk melawan itu adalah sebuah kata yang kuat sekali. Jadi Allah kemudian seperti satu pihak yang mau berperang, melengkapi dirinya dengan seluruh kekuatan pasukan, seperti pasukan bersenjata, melawan orang yang sombong itu. Pasti kita atau orang yang sombong itu tidak akan tahan. Kita akan melihat belakangan mengenai soal itu, tentang bagaimana Allah melawan orang yang sombong. Tetapi saudara-saudara, siapa sih yang sombong? Apa gampang orang mengaku bahwa aku ini orang yang congkak, aku orang yang sombong? Ada orang yang gampang mengaku bahwa dirinya sombong? Siapa yang sombong? Allah menentang orang yang congkak atau orang yang sombong, tapi siapa yang sombong? Apakah kita ini sombong? Sebetulnya setiap orang, termasuk saya, kita itu memiliki kesombongan. Ada kesombongan kita. Ya. Cuma tergantung kadarnya. Ada yang sombongnya kebangetan, keterlaluan, sampai menjengkelkan, atau yang gak kelihatan. Betul? Ada orang yang, waduh, begitu kita dekat kita sudah tahu, sombong sekali. Saudara pernah nggak ketemu dengan orang, dia lihat kita ada begini? Tuh, saya pernah, saudara. Dan di Amerika. Disalami juga. Kita santai gitu. Sombong. Belum jadi presiden udah kayak gitu. Apalagi kalau udah jadi presiden nanti, ya kan? Kalau mati kita juga. Orang yang sombong kebangetan. Ada yang orang selalu cerita dia punya prestasi-prestasi, baik tempo dulu maupun keadaan sekarang. Hebat. Semuanya paling hebat. Mulai dari dirinya, pekerjaannya, istrinya, anaknya, semua. Tapi setiap orang itu punya kesombongan tergantung keadaannya. Ada yang merasa diri pede sekali kalau dia pakai baju bagus. Ya. Apa saudara? Lalu dia, kalau enggak, dia rasa pintar sekali. Betulnya itu bibit-bibit sombong. Kalau dia punya mobil bagus, dia bangga sekali. Kalau dia punya banyak uang, pekerjaan yang baik, dia bangga sekali. Kalau dia ketemu orang, dia tanya, kamu kerja di mana? Kalau orang ini malu-malu bilang, saya kerja cuma jadi waiter di restoran. Cuma jadi pelayan di restoran. Orang yang nanya ini sombong. Dan orang yang malu-malu kucing bilang, saya cuma pelayan di restoran, juga sombong. Cuma gak kelihatan sombongnya. Sebab dia malu ketika dia cuma pelayan. Nanti kalau dia jadi bos, dia bilang dulu gua pelayan. Sekarang udah punya giliran. Gua sekarang bos. Ya kan? Tinggal tunggu giliran. Setiap orang ada kesombongan, saudara-saudara. Mengapa? Karena kesombongan itu warisan dari Adam dan Hawa. Sebetulnya akar dosa Adam dan Hawa itu apa sih? Dosa pertama Adam dan Hawa itu apa? Kebandelan, bukan? Ketidaktaatan. Allah perintahkan boleh makan semua buah dalam taman ini kecuali satu. Dia makan justru yang dilarang. Yang Allah sediakan itu pohon kehidupan, pohon hidup kekal, dia yang makan. Yang dia makan justru pohonnya dilarang, yang membawa kepadanya kematian. Jadi
dosa pertama adalah kebandelan alias ketidaktaatan. Tetapi akal dari ketidaktaatan itu apa? Kalau boleh kita tafsirkan, itu adalah kesombongan. Sebab ketika si Hawa ini berdialog dengan si ular tua itu, lalu ular tua bilang, enggak, lu gak bakal mati. Tapi Allah tahu kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Hah? Mau jadi seperti Allah? Jadi sama dong dengan Allah. Iya. Dia punya keinginan itu, ingin menjadi seperti Allah. Apa itu? Itulah dosa si iblis juga. Dulu iblis adalah malaikat, penghulu malaikat. Dia sangat powerful juga. Dari seluruh ciptaan Allah, dia itu yang paling berkuasa. Bayangkan, panglima tertinggi pasukan kerajaan Allah, the super general dia ini. Tapi kemudian dia berontak, ingin lepas dari pemerintahan Allah. Dia ingin menjadi Allah sendiri juga. Lalu dia, siapa yang bisa melawan Allah? Dia kalah. Lalu dia cari sekarang konco. Siapa? Manusia yang Allah ciptakan. Dia ajak supaya ikut dengan dia. Itulah pencobaan di Taman Firdaus. Akarnya semua adalah kesombongan. Jadi kalau saya ada kesombongan, entah kelihatan atau terselubung, saudara ada kesombongan, entah berapa kadarnya, semua itu lumrah. Karena kita memiliki bibit dosa itu. Tapi kalau kita mempertahankan kesombongan kita, Allah menentang kita. Meskipun kita merasa happy, tapi Allah tahu kamu tidak really happy. Kamu akan mengalami bencana cepat atau lambat. Karena aku tidak kebiarkan. Aku melawan kamu. Sombong itu apa sih? Congkak itu bagaimana? Kalau ini di Bible Study, saya yakin akan panjang kita berdiskusi. Congkak itu apa, sombong itu apa. Di dalam bahasa asli untuk ayat yang ke-5 ini, ternyata istilah congkak di sini sangat praktis sekali. Itu yang pertama itu boastful. Congkak itu boastful, ya. Boastful itu apa? Sok gitu kan? Berbangga diri, mulut besar, omong besar. Tapi congkak juga berarti insult. Dalam kamus itu berarti sikap yang rude, yang kasar. Karena apa? Karena merasa diri mentang-mentang. Mentang-mentang ini, mentang-mentang itu, lantas jadi sikapnya itu insult. Itu congkak. Seorang anak waktu dia umur 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, apalagi di Amerika, dia bilang, now saya sudah grown up, dewasa. Ada lagi tetap anak. Saya pun tetap anak, saudara tetap anak. Sampai kapan pun kita tetap anak, meskipun bukan lagi kanak-kanak, betul? Tapi kita tetap anak. Harus punya sikap tertentu kepada orang tua kita. Tetapi ada anak yang mentang-mentang, karena sekarang dia udah besar, dia udah pintar, apalagi dia punya pekerjaan yang bagus, dia nggak butuh lagi sama orang tuanya. Dia bisa bersikap kasar. Kalau orang tuanya numpang sama dia bisa judes kepada orang tuanya. Itu kecongkakan. Sikap yang insult. Congkak juga mempunyai arti dalam ayat yang ke-5 ini, disdainful. Suatu sikap yang memandang remeh orang lain. Karena dia merasa diri dia memiliki sesuatu. Dia melihat orang lain itu, kamu. Mahasiswa tingkat tinggi, tingkat atas, menganggap para freeman ini yang baru masuk kampus, anak ingusan masih hijau, pelonco aja habis-habisan. Kalau di Indonesia sekarang perpeloncoan makin konyol sekali. Banyak calon mahasiswa bisa mati pada waktu dipelonco. Dulu perpeloncoan udah konyol, tapi masih sehat. Saya ingat waktu saya SMA, kakak saya yang paling besar
Dia mengalami perpeloncoan setiap malam. Itu dia pulang, saya sudah tidur, tapi besok pagi saya cium di rumah kenapa bau lepertan, bau minyak ikan semuanya. Lalu mami cerita, saban malam pulang itu. Dan kakak saya ini perempuan, cici saya, rambut itu panjang, itu minyak ikan semua. Jadi mami setiap malam tuh kayak nasiin dia. Begitu. Disuruh makan cacing kan. Cacing itu bakmi, ditaruh di kolong kursi, tapi disiramin minyak ikan. Jadi suruh blongsor makan bakmi. Kalau enggak dapat tanda tangan senior. Ini kan konyol. Saya dalam hati gitu. Kalau gua dipojok kayak gitu, gua tonjok. Saya pikir, untung saya nggak mengalami perpeloncoan karena saya masih sekolah teologi, nggak ada perpeloncoan. Tetapi ada sekolah teologi yang pakai perpeloncoan.